Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TV, kembali lagi bersama saya Muhammad Firdaus Haikal selaku host di Bedah Kafah kali ini dengan judul Beban Rakyat Kian Berat, Korupsi Malah Makin Menjadi. Presiden Prabowo Subianto berniat menghapus hukuman yang diterima para koruptor dengan syarat mereka mengembalikan kerugian negara. Rencana itu tidak masuk akal karena konsep pengampunan terpidana korupsi tidak ada dalam sistem hukum Indonesia, kata pakar hukum Bivitri Susanti. Wacana apa sebenarnya yang digagas Prabowo? Apakah rencana itu dinilai sebagai upaya memanipulasi hukum? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Yuwana Triutomo, Direktur TV Yogyakarta. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Yuwana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabarnya Bung bagaimana, Haikal. Bung? Ya, Alhamdulillah. Baik, Bung Haikal. Sehat. Harus sehat. oke, siap. Alhamdulillah. Jadi begini, Bung Yuwana, apakah kebijakan kenaikan PPN yang diterapkan oleh pemerintah dapat dianggap sebagai solusi jangka panjang untuk memperbaiki ekonomi, atau justru semakin menyulitkan rakyat yang sudah terhimpit? Baik, Bung Haikal. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Jadi gini Bung Hekal ya, belum genap 100 hari kabinet Pak Prabowo dilantik. Jadi apa beberapa kebijakannya sudah meresahkan, sudah menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Masyarakat kan padahal punya harapan untuk hidup lebih sejahtera, tapi harapan masyarakat menjadi pupus gara-gara kebijakan ini ya. Janji-janjinya saat kampanye dulu kan ingin memihak kepentingan rakyat. Namun fakta setelah terpilih justru malah semakin membebani rakyat. Misalnya kebijakan menaikkan PPN 12% ini, menaikkan pajak penambahan nilai ini di tengah ekonomi yang masih stagnan. Meskipun kebijakan PPN dilokalisir, tapi faktanya kemudian masyarakat tetap aja apa menerima dampak kenaikan itu secara secara apa tiba-tiba begitu. Kebijakan ini meski sudah dilokalisir ya untuk barang-barang mewah saja, masyarakat tetap saja masih merasa susah itu. Selain menambah beban ekonomi rumah tangga karena daya beli mereka tambah lemah, kebijakan ini juga dipastikan mengakibatkan PHK di mana-mana. Ya, sepanjang tahun 2024 saja, berbagai sektor industri di Indonesia mengalami gelombang pemutusan hubungan kerja ini. Itu kemudian di sisi lain, Bung Hekal, tidak pidana korupsi para pejabat justru kian menjadi-jadi. Ya, mega korupsi yang merugikan uang rakyat dan negara ratusan triliun divonis hanya berapa tahun itu, divonis ringan itu. Bahkan Presiden Prabowo sempat memunculkan wacana pemaafan bagi para koruptor dengan syarat mengembalikan uang hasil korupsi ke kas negara. Padahal kan pengembalian uang hasil korupsi ini tidaklah menggugurkan hukuman pidananya, tidak menggugurkan hukuman pidananya. Ya, jadi dua kebijakan yang tidak pro rakyat ini menjadi catatan buram Kabinet Merah Putih Pak Prabowo ini. Gitu, Bung Haikal. Ya, baik. Kemudian, bagaimana pemerintah dapat menjelaskan kebijakan pajak yang memberatkan rakyat di tengah stagnansi ekonomi dan tingkat PHK yang terus meningkat? Jadi ini problemnya problem sistemik, Bung Haikal. Selama Indonesia mengadopsi sistem ekonomi kapitalisme neoliberal, maka selama itu pula biaya pembangunan bertumbuh pada pajak dan utang. Salah satu yang harus menjadi perhatian kita, Bung, ya, eh, ajaran kapitalisme itu tentang freedom ownership, kebebasan kepemilikan. Akibatnya, negara tidak memiliki kekuasaan atas sumber daya alam.
Sumber daya alam malah diserahkan kepada pihak swasta, baik asing maupun asing, ya. Kemudian menjelma menjadi oligarki. Sebaliknya, negara hanya menjadi regulator pasar, bukan pelaku utama perekonomian. Padahal jelas sekali sumber daya alam yang melimpah ini bisa untuk menjadi modal pembangunan, bukan bukan malah menjadi jibayah ya. Ya negara yang hanya memungut pajak kepada rakyatnya. Hanya alasan pembangunan yang mengada-ada saja. Kemudian negara narik pajak semena-mena kepada rakyat atau mencari-cari utang yang malah membuka pintu penjajahan. Nah, kesalahan penerapan sistem ekonomi inilah yang menghasilkan kekuasaan jibayah itu, yakni kekuasaan yang memalak dan menyusahkan rakyat. Padahal kekuasaan itu seharusnya mensejahterakan rakyat secara adil, ya, sebagaimana Rasulullah SAW telah melarang keras pungutan pajak atas rakyat dan mengancam pemungutnya. La yadkhulul jannata sahibu maksin, tidak akan masuk surga pemungut pajak, ya, pemungut cukai. Hadis riwayat Ahmad, riwayat Imam Abu Dawud, juga di Al-Hakim itu ada itu. Kemudian Rasulullah juga mengancam para pemangku jabatan, pemangku kekuasaan yang menipu dan menyusahkan rakyat. Ma min abdin yastar'iyahullahu ra'iyatan yamutu yauma yamut wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harramallahu alaihil jannah. Tidaklah seorang hamba yang Allah beri wewenang untuk mengatur rakyat mati pada hari dia mati, sementara dia dalam kondisi menipu atau menzolimi rakyatnya, melainkan Allah mengharamkan bagi dirinya surga. Ini hadis riwayat Ibnu Hibban. Begitu, Bung Hekal. Iya, baik. Kemudian, apakah wacana pemutihan korupsi dengan syarat pengembalian uang hasil korupsi berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap keseriusan pemberantasan korupsi? Jadi memang ini problemnya problem sistematik, ya, problem sistemik, Bung Hekal. Selain menerapkan kapitalisme dalam ekonomi, Indonesia ini juga mengadopsi politik demokrasi, sistem politik demokrasi. Politik pragmatis transaksional menjadi lahan subur bagi tumbuhnya tindak pidana korupsi dan kolusi. Dalam pragmatisme politik demokrasi, ya, transaksi antara aktor politik itu sering terjadi, barter kekuasaan, pemberian jabatan atau dana kampanye. Transaksi ini bisa menjadi bentuk kolusi atau nepotisme yang melanggar hukum, terutama jika melibatkan penyalahgunaan wewenang atau anggaran negara. Ya, partai politik bisa menjadi sumber praktek suap dan korupsi. Apalagi parpol sekuler yang sejak awal berdiri memang telah berpaham pragmatisme itu. Ya, penerapan politik demokrasi seperti inilah yang menghasilkan para kepala daerah yang korup dengan berbagai modusnya, ya. Eh, saya buka situs KPK Go.id, ya, sejak tahun 2004 sampai 3 Januari 2022 saja itu tidak kurang dari 22 gubernur dan 148 bupati wali kota ditindak oleh KPK. Itu jumlah itu tentu lebih besar lagi jika digabungkan dengan data dari kejaksaan dan dari kepolisian itu. Nah, dalam Islam, Bung Hekal, korupsi adalah kejahatan yang akan dijatuhkan hukuman yang bisa memberikan efek jera dengan bentuk sanksi takzir. Bukan diputihkan, ya, bukan diputihkan asal, bukan. Bukan begitu caranya. Dalam Islam, hukuman bagi koruptor itu bisa berupa tasyir, ya, diekspos, ya, diberitakan, dipublikasi, denda, kemudian dipenjara dalam waktu yang lama, 50 tahun, 100 tahun misalnya, atau bahkan bisa sampai hukuman mati sesuai dengan tingkat dan dampak korupsinya. Nah, sanksi penyitaan harta hulul, harta korupsi juga bisa ditambah dengan yang membuat betul-betul bisa jera begitu. Begitu, Bung Anggi. Oke, baik. Kemudian, Bung, apakah
negeri ini perlu menerapkan sistem pemerintahan Islam yang bebas pajak dan anti korupsi. Padahal banyak bukti sejarah yang menunjukkan keadilan dan keberhasilannya. Ya, sekali lagi saya ingatkan Bung Haikal ya bahwa ini memang problemnya problem sistem wajib bagi rezim dari sehingga kemudian apakah negeri ini perlu menerapkan sistem pemerintahan Islam? Wajib, hukumnya wajib. Pemerintahan Islam, negara bisa bebas pajak, bahkan juga anti korupsi, ya. Masyarakat termasuk individu-individu penguasanya, mereka bertakwa, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penerapan syariat Islam secara kafah mengatur urusan rakyat dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk diterapkannya sistem sanksi yang membuat takut dan jera semua perilaku kriminal. Itu. Jadi itu pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat ya, teladan terbaik bagi kepengurusan rakyat dalam institusi daulah Islam yang menjadikan syariat sebagai sumber hukum dan perundang-undangan. Ya, ketakwaan individu penguasa ya dalam Islam itu menjadikan dia selalu merasa mendapatkan amanah, mendapatkan tanggung jawab atas jawabannya, atas jabatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan dia pertanggungjawabkan di akhirat kelak. Karena itu dia memandang kekuasaan itu amanah dan tidak menjadi bahan rebutan ya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW bahwa kepemimpinan itu awalnya cacian, keduanya penyesalan dan tiganya azab dari Allah Subhanahu wa taala kecuali orang yang memimpin dengan kasih sayang dan adil. Itu hadis riwayat atau Broni. Kemudian, Bung Haikal, dalam sistem Islam juga tidak ada politik yang biaya tinggi. Enggak, tidak seperti demokrasi yang biaya sangat tinggi ini. Sehingga celah kolusi, celah korupsi, upeti dalam pemilihan pejabat, itu tidak terjadi di dalam Islam. Ya, kalau dalam demokrasi kan memang biaya tinggi itu bisa mendorong orang berebut jabatan dengan jalan kotor ya. Persaingan partai politik yang kemudian saling suap, korupsi dan lain sebagainya. Dalam sistem Islam tidak begitu. Itu. Kemudian dalam sistem Islam juga tidak memungut pajak seperti sekarang ini. Pajak seperti sekarang ini hukumnya haram, Bung Haikal. Pemerintahan Islam sangat tegas tidak memberlakukan pajak bagi rakyatnya. Sistem ekonomi Islam menerapkan kebijakan APBN-nya tidak berbasis pajak. Karena penguasa di dalam Islam adalah pelayan rakyat, penguasa, pelayan masyarakat, pelayan umat, bukan pemalak rakyat. Dalam sistem pemerintahan Islam, sumber pemasukan APBN yang sangat banyak dan berlimpah itu banyak sekali poin-poinnya. Pemasukan ghanimah, ya, fai, kumus, khorot, jizyah, dan sebagainya. Dan lain-lain sebagainya. Nah, sumber terbesarnya APBN Islam ya adalah al-milkiyah al-amah. Sumber daya alam, kepemilikan umum. Sebagai contoh saja misalnya potensi pendapatan dari sumber daya alam di Indonesia ini minyak mentah ya, gas alam, batu bara, emas, tembaga, dan nikel. Wah, itu nilainya bisa lebih dari 2 kali lipat kebutuhan APBN Indonesia dalam setiap tahunnya. Jika saja sistem Islam diterapkan, itu sumber daya alam ini mutlak wajib dikelola oleh negara secara langsung dan haram hukumnya dikelola oleh swasta atau diprivatisasi. Begitu, Bung Haikal. Oh, oke, baik. Jadi beberapa poin yang bisa saya dapat adalah, jadi yang pertama belum genap eh, Kabinet Pak Prabowo ini sudah banyak kebijakan yang meresahkan semakin ke sini. Salah satunya menaikkan PPN, sudah jelas semakin menambah beban ekonomi masyarakat di Indonesia. Dan dampaknya juga salah satunya mengalami PHK massal. Udah gitu, tindak pidana korupsi yang makin menjadi bagi para koruptor, eh, mengembalikan jumlah kerugian ke anggaran negara juga cuma dihukum singkat sebentar saja.
Kemudian di sistem ekonomi kapitalis, salah satunya kebebasan kepemilikan yang menyebabkan orang-orang yang punya kuasa atau oligarki semena-mena menggunakan segala sumber daya dan akses. Udah gitu sistem APBN-nya yang sumbernya salah satunya dari pajak. Nggak cuma satu dua, tapi dari A sampai Z isinya pajak, pajak, dan pajak. Udah gitu ditambah lagi dengan korupsi yang menjadi-jadi. Hal ini tentu dolim dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan harusnya dalam Islam koruptor dihukum berat sanksinya. Kemudian penerapan Islam. Penerapan Islam hukumnya wajib perlu. Penerapan Islam secara kafah dalam segala aspek kehidupan menciptakan kesejahteraan dalam berbagai aspek juga. Dalam Islam juga tidak ada biaya politik tinggi. Kita tidak memungut pajak yang bejibun dan kebijakan APBN-nya bukan dari pajak karena eh, negara sebagai pelayan umat bukan pemalak umat. Begitu nggih. Ya, ya begitu, Bung Hekal. Jadi memang saatnya kita berpikir untuk tidak sekedar ganti rezim dari pemerintahan Jokowi ke pemerintahan Prabowo, tapi karena ini problemnya sistemik juga harusnya ganti sistem juga dari sistem demokrasi, sistem kapitalisme menjadi sistem Islam dengan diterapkannya daulah Islam, diterapkannya syariat Islam secara kafah. Begitu, Bung Hekal. Baik. Jazakallahu khair Bung Yuwana terutama. Terima kasih atas ilmu dan penjelasannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Pemirsa channel TV, cukup sekian bedah kafah kali ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Saya Muhammad Firdaus Haikal selaku host undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.